Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas akuntansi dan perusahaan. Hal pertama yang akan kita bahas adalah perusahaan. Apa sih perusahaan itu? Yaitu suatu organisasi dengan input sumber daya dasar seperti bahan baku dan tenaga kerja yang apabila digabung dan diproses akan menjadi output seperti barang dan jasa yang bisa dinikmati oleh konsumen. Perusahaan ini dibagi menjadi tiga, yaitu ada perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur. Apa sih perusahaan jasa itu? Yaitu perusahaan yang menyediakan jasa untuk para pelanggannya, seperti Hotel Basco. Dia menyediakan jasa hotel atau jasa penginapan, dan Bank Mandiri itu menyediakan jasa keuangan. Selanjutnya yaitu perusahaan dagang. Apa sih perusahaan dagang itu? Yaitu perusahaan yang menjual produk yang diperoleh pihak lain ke pelanggan, seperti halnya Matahari dan Transmart. Matahari dan Transmart itu dia menjual barang dagangannya mengambil dari orang lain atau pihak lain dan dijual untuk kepada konsumen. Perusahaan manufaktur. Apa sih perusahaan manufaktur? Yaitu perusahaan yang mengubah bahan baku menjadi produk jadi yang siap untuk dinikmati oleh konsumennya. Contohnya yaitu PT Semen Padang dan PT Semen Gresik. PT Semen Padang dan PT Semen Gresik itu memproduk semen yang nantinya akan digunakan oleh para konsumennya. Jenis organisasi dalam perusahaan itu ada tiga, yaitu perusahaan perseorangan, persekutuan, korporasi atau perusahaan terbatas. Perusahaan perseorangan yaitu perusahaan yang dimiliki oleh perorangan, seperti halnya toko Sanda. Berarti toko ini miliknya Sanda, toko yang dimiliki oleh Sanda. Persekutuan, kalau persekutuan ini biasa disebut dengan CV, yaitu perusahaan yang dimiliki oleh dua atau lebih individu, yaitu seperti halnya CV Budi dan Tini. Berarti perusahaan ini dimiliki oleh Budi dan Tini. Kalau korporasi, yaitu biasa disebut dengan PT, yaitu perusahaan yang dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah sebagai badan hukum yang terpisah. Contoh misal PT Tiara Sejahtera, kayak gitu. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai akuntansi. Apa sih akuntansi itu? Akuntansi itu biasa disebut sebagai dengan bahasa bisnis. Kenapa disebut dengan bahasa bisnis? Karena akuntansi itu merupakan suatu alat untuk menyampaikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang memerlukan. Jadi, semakin baik mengerti bahasa tersebut atau bahasa bisnis tersebut, maka semakin baik pula keputusan kita dalam mengelola keuangan. Bagaimana sih proses akuntansi dalam menghasilkan laporan keuangan atau mengelola keuangan tersebut? Nah, cara menghasilkan laporan keuangan dalam akuntansi itu disebut dengan siklus akuntansi. Nah, tahapan siklus akuntansi khususnya dalam perusahaan dagang ini yaitu diawali dengan transaksi. Yaitu ketika ada transaksi, maka nanti akan dicatat di dalam jurnal. Dalam bentuk jurnal. Setelah dalam bentuk jurnal nanti diposting ke buku besar sehingga nanti akan muncul neraca saldo. Setelah neraca saldo nanti ada jurnal penyesuaian. Setelah penyesuaian nanti ada neraca saldo penyesuaian. Setelah itu baru jadi yang namanya laporan keuangan. Setelah laporan keuangan nanti ada jurnal penutup, neraca saldo setelah penutupan, jurnal pembalik, dan nanti kembali lagi ketika ada transaksi lagi, siklusnya akan seperti itu terus sampai kembali lagi ke transaksi lagi. Dalam siklus akuntansi yang
pertama yaitu transaksi keuangan. Apa sih transaksi itu? Transaksi keuangan yaitu sebuah peristiwa ataupun transaksi dalam sebuah perusahaan. Transaksi itu dalam perusahaan ada dua, yaitu transaksi keuangan dan transaksi non-keuangan. Nah, yang bisa dicatat dalam laporan keuangan atau yang nantinya diposting dalam jurnal akuntansi itu yaitu transaksi keuangan. Kalau transaksi non keuangan itu tidak bisa dicatatkan dalam bentuk akuntansi. Apa sih transaksi keuangan itu? Yaitu transaksi keuangan yaitu peristiwa atau kondisi ekonomi yang secara langsung bisa mengubah posisi keuangan suatu entitas. Entitas itu yaitu perusahaan. Contoh misal yaitu menghitung dan membayar gaji karyawan. Jadi ketika teman-teman mencatatkan gaji karyawan, maka secara otomatis nanti akan dicatat dalam jurnal transaksi. Setelah itu diposting ke buku besar dan seterusnya. Seperti itu, sama halnya seperti halnya di siklus akuntansi. Kalau transaksi non keuangan ini yaitu sebuah peristiwa atau kondisi ekonomi yang tidak mengubah posisi keuangan suatu entitas, seperti halnya contohnya yaitu merekrut karyawan. Merekrut karyawan ini tidak bisa dimasukkan dalam pencatatan akuntansi. Dalam melakukan pencatatan akuntansi, kita harus tahu terlebih dahulu persamaan akuntansi, yaitu aset sama dengan kewajiban ditambah dengan ekuitas. Aset itu apa? Aset yaitu sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Kalau kewajiban yaitu hak kreditor yang mencerminkan hutang perusahaan. Kalau ekuitas yaitu hak pemilik perusahaan atau biasa disebut dengan modal. Dari persamaan akuntansi tersebut, maka bisa diketahui bahwa aset sebuah perusahaan itu berasal dari hutang perusahaan ditambah dengan modal dari pemilik perusahaan. Nah, supaya gampangnya kita dalam mencatat atau memasukkan dalam pencatatan akuntansi, itu kita harus mengetahui akun-akunnya. Aset, apa sih yang termasuk dalam aset itu? Aset itu ada 3 macam, yaitu aset lancar, aset tetap, aset tak berwujud. Aset lancar itu yaitu berupa kas, persediaan, piutang, biaya atau beban dibayar di muka. Kalau aset tetap itu berupa tanah, bangunan, mesin, kendaraan, dan lain sebagainya. Nah, perbedaan aset lancar dengan aset tetap ini apa? Aset lancar ini yaitu daya kemanfaatannya kurang dari 1 tahun. Jadi maksimal transaksi itu kemanfaatannya 1 tahun, maka masuk dalam aset lancar. Kalau aset tetap ini daya kemanfaatannya lebih dari 1 tahun. Dan aset tak berwujud yaitu contoh misal yaitu berupa apa? Paten, hak cipta, waralaba, goodwill, merek dagang. Ini yang masuk dalam aset, akun aset. Lah, terus yang masuk dalam kewajiban itu apa? Yaitu ada di sini dalam akuntansi ini dibedakan menjadi 2, kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Yang masuk dalam kewajiban jangka pendek yaitu utang gaji, hutang wesel, hutang pajak, hutang bunga, hutang usaha. Nah, yang masuk dalam kewajiban jangka panjang itu yaitu hutang obligasi, hutang hipotek, hutang bank. Kayak gitu. Nah, yang masuk dalam ekuitas itu apa? Ekuitas itu samanya dengan modal kayak gitu. Yang di sini yaitu yang masuk yaitu pendapatan, beban, modal saham, premi atau agio saham, saldo laba, akumulasi penghasilan komprehensif yang lain, kepentingan non pengendali. Nah, modal saham ini hanya dimiliki oleh PT.
Kalau CV dan perseorangan itu hanya modal saja, karena yang bisa listing dalam pasar modal itu hanyalah PT, perusahaan yang berbentuk PT. Nah, dampak transaksi terhadap ekuitas itu apa? Ini ekuitas pemilik ini bisa berkurang dan bisa bertambah. Bisa berkurang apabila ini ada penarikan ekuitas atau modal dari pemilik, dan ataukah ada beban yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan. Nah, ekuitas ini akan bertambah apabila investasi pemilik ini ditambah ataukah mendapatkan pendapatan lain dari pendapatan komprehensif yang lain. Ini bisa ekuitas bertambah. Nah, dari ini bertambahnya ekuitas berkurangnya ekuitas ini nanti akan menjadikan laba bersih perusahaan. Jadi intinya yaitu bertambah ekuitas ini ketika ada pengurangan maka nanti akan terjadi laba bersih di situ. Nah, sebenarnya laporan keuangan itu apa sih? Laporan keuangan itu yaitu sebuah perwujudan dari transaksi akuntansi tadi, yaitu bentuknya nanti endingnya yaitu laporan keuangan. Laporan keuangan dalam akuntansi itu ada 4, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas. Laporan laba rugi yaitu sebuah rangkuman dari pendapatan dan beban selama periode waktu tertentu. Kalau laporan perubahan ekuitas yaitu rangkuman dari perubahan ekuitas pemilik selama periode waktu tertentu. Kalau laporan posisi keuangan yaitu daftar dari aset, kewajiban, dan ekuitas pemilik pada tanggal tertentu juga. Kalau laporan arus kas yaitu rangkuman dari penerimaan dan pengeluaran kas selama periode waktu tertentu. Mungkin cukup ini saja penjelasan pada pertemuan kali ini. Sekian, terima kasih. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.